Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi al-kiram wa jami'ihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyama kanu. Khususan muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani, Asy-Syaikh Al-'Allamah Muhammad Nawawi Al-Bandari Al-Syafi'i. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit mengulang kemarin. Wal maqalatus sabi'atu. Halaman berapa itu? Halaman berapa Mas Roy? 15. Gitu, saya beda masalahnya. Makalah yang ke-7, bab 5, makalah ke-7. Eh? 32. Jangan-jangan beda kitab ntar. 32. Terakhir ngaji di Pak siapa kemarin? Pak UU gitu. Gak hadir. 32. Wal maqalatus sabi'atu, dan makalah yang ke-7. An Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoinya. Wa karrama wajhahu, wa karrama, dan semoga Allah memuliakan wajhahu, wajahnya. Ini ngulang sedikit, kemarin sudah, cuman kita ulang sedikit. Makalah yang ke-7 ini dari sahabat Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah. Karena Ali itu putra dari Abu Thalib, dan Abu Thalib itu saudara kandung dari ayah Rasulullah, Abdullah. Tapi kemudian Ali ini dinikahkan dengan putri Rasulullah, Fatimah radhiyallahu anha. Jadi sepupu yang dijadikan menantu. Dan Ali ini ketika mendoakan sahabat yang lain memakai radhiyallahu anhu, tetapi ketika mendoakan sahabat Ali ada tambahan wa karrama wajhahu, semoga Allah memuliakan wajahnya. Konon satu riwayat menyatakan bahwa sahabat Ali itu wajahnya tidak pernah dihadapkan ke berhala, atau tidak pernah menundukkan wajahnya atau menyembah ke berhala. Kalau sahabat-sahabat yang lain sebelum masuk Islam, ya para penyembah berhala, tapi kalau Ali tidak. Dalam pendapat lain, konon katanya, wallahu a'lam, saya sendiri belum pernah menemukan teks kitabnya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu tidak pernah mengarahkan pandangan ke kemaluannya. Jadi nggak pernah melihat ke senjatanya itu.
Itu sahabat Ali bin Abi Thalib. Apa kata Sayyidina Ali? Laula khamsu hisalin, kalaulah bukan karena 5 perkara, ai sifatun madhmumatun, sifatun sifat madhmumatun yang buruk. Kalaulah tidak karena 5 hal yang buruk, la saron nas, maka jadilah manusia kulluhum, ya semuanya, sholihin, itu baik. Jadi pada dasarnya setiap kita ini baik. Dikatakan dalam hadis Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa setiap anak itu terlahir dalam keadaan suci. Dalam Islam tidak dikenal anak lahir membawa dosa. Kalau di agama lain konon anak lahir itu membawa dosa, maka perlu penebusan dosa. Dalam bahasa mereka baptis. Kalau Islam tidak. Walaupun mungkin terlahir dari hasil hubungan yang diharamkan, anak tetap suci, bersih, tidak membawa dosa. Kemudian dilanjut hadis tersebut, fa'abawahu, maka kedua orang tuanya, yuhawidanihi, yang akan menjadikannya berpola pikir Yahudi, au yunassiranihi, atau Nasrani, au yumajjisanihi, atau Majusi. Teksnya itu abawahu, kedua orang tuanya, tapi konteksnya ya lingkungannya. Orang kalau tinggal di lingkungannya, lingkungan itu kan sangat berpengaruh, sangat-sangat berpengaruh lingkungan. Anak-anak yang tinggal di lingkungan-lingkungan yang mungkin berpendidikan yang cukup, lingkungannya, tetangga, kanan kiri, keluarganya berpendidikan yang cukup, insya Allah anak itu kepribadiannya dia menunjukkan ke pendidikan yang cukup. Tapi kalau anak tinggal di, mohon maaf dalam tanda kutip, yang pendidikannya tidak memadai, pada main di pinggir jalan kita klakson malah melotot, apa lu klakson biasanya begitu. Maka setiap anak terlahir bersih, suci, lah kemudian lingkungannya yang mempengaruhi. Lah dalam makalah ini, setiap kita terlahir baik, tapi kebaikan kita, kesolehan kita itu akan luntur kalau ada 5 hal yang ada dalam diri kita. Ai khalisina, artinya bersih, min kulli fasadin, dari setiap kerusakan, atau terhindar dari setiap keburukan. Orang kita ini akan tetap terjaga kesolehan kita asal bisa terhindar dari 5 sifat buruk itu tadi. Awaluha, yang pertama, al-qanaatu, qanaah, ai ar-ridho, ridho. Qanaah atau ridho. Qanaah itu bahasa orang Jawa pasrah, nrimo. Kalau orang Sunda naon bahasa? Wis pokoknya pasrah apa adanya ya. Kalau orang Sunda apa namanya? Ya kalau orang Jawa kan wis pasrah, nrimo, gitu. Nah, kalau orang Sunda apa? Oh, seorang Sunda nggak ngerti ya. Iya pasrah sama. Wis pokoknya pasrah, nrimo. Tapi nerimonya dengan kondisi yang tidak baik. Pasrah nerimo bil jahli, dalam kondisi BODO, bodoh. Jadi orang bodoh pasrah. Ya wis lah, bodoh ya nggak apa-apa. Kalau pemilu ya sama, suaranya satu-satu juga. Yang profesor ya satu, yang goblok ya satu. Pasrah jadi orang goblok ini yang pertama menyebabkan orang itu tidak lagi baik. Terus pokoknya sejelek-jeleknya orang itu orang goblok.
Ya orang goblok ya. Ayo kan diajak tahlilan yo, cuman montak ngantuk pulang bawa besek 2. Lah yo diajak ngapa-ngapain gak bisa. Diajak kerja bakti ya cuman duduk sama ngudut. Suruh bersih-bersih gak bisa, suruh ini gak bisa, wes pokoknya ngerepoti lah orang bodoh. Lah orang bodoh ya apa manfaatnya? Ya tadi lah buat genep-genepi suara kalau caleg mah. Lah kalau pilihan RT ya tetap suaranya 1, pilihan DPR ya 1, pilihan presiden ya 1. Tapi kan ya wes repot, orang goblok itu repot. Lah Sayyidina Ali bilang orang pertama kali akan dihinggapi kesolehannya hilang itu orang yang pasrah jadi orang bodoh. Makanya kita kan nggak mau kan jadi orang bodoh ya. Makanya yo kita pulang kerja capek-capek jam segini loh, enaknya lah ya layar-layar di rumah loh, sambil nonton TikTok, sambil nonton apa? Lah iya, malah ngumpul di sini loh ngapain? Iya, enaknya kan yo layar-layar kan gimana? Badan capek seharian habis kerja, habis sholat isya pulang di rumah ngobrol dongeng sama anak istri. Lah enaknya begitu. Cuman kan kita nggak mau pasrah jadi orang bodoh. Ya akhirnya wes bismillah datang ke musola, nambah ilmu sepotong 2 potong, setitik 2 titik dapat. Artinya kita ini berusaha nggak mau jadi orang bodoh. Wong orang-orang tua kita dulu, kayak bapak saya itu kan, emak saya kan dua-duanya buta huruf. Dulu kalau ngambil rapot saya sekolah begini. Nah, ya jempol, suruh baca nggak bisa. Tapi kalau cerita sama orang-orang, biarin saya bodoh. Yang penting pokoknya anak saya harus ngaji, harus sekolah. Pokoknya biarin saya ngutang di warung brerot, yang penting bisa bayar sekolah, bisa bayar ngaji. Perjuangannya orang tua ya. Ya alhamdulillah ya, tahadus bin nikmah, bapak anaknya 3 ya sekolah semua, ya ngaji semua. Padahal yo tadi karena mungkin dulu keadaan ya dimakan aja susah, sekolah dulu pakai apa? Sabak apa grip ya. Kalau cerita orang tua dulu ya, kalau habis nulis dihapus. Kalau lupa lah ya hilang pelajarannya. Nah, kalau kita kan ada buku, ada iPad, ada komputer, ada macam-macam. Itu pun nggak bisa sekolah karena keadaan. Itu pun berpikir nggak mau untuk terulang ke anaknya, cucunya nggak mau. Pokoknya harus jadi orang pintar karena sejelek-jeleknya orang itu orang bodoh. Makanya ya kita mati-matian ya kita kerja kayak apa pontang-panting ya supaya anak-anak bisa jadi orang pintar kan gitu ya. Nah, Sayyidina Ali ini udah bilang yang pertama kali merusak kesolehan orang itu adalah pasrah jadi orang bodoh. Jadi orang bodoh ke pasrah. Nah, makanya harus kita ikhtiar sedikit demi sedikit yang kita mampu untuk belajar. Artinya biadamil ilmi biddini. Imam Nawawi Banten berkomentar, artinya biadamil ilmi dengan tidak adanya ilmu biddini dalam hal urusan agama. Yo minimal kita orang Islam bisa caranya sholat 5 waktu. Kalau dalam ta'limul muta'allim minimal kita orang Islam ini bisa menguasai ilmu hal. Ilmu hal itu ilmu yang kepake sehari-hari. Karena kita sehari-hari sholat 5 waktu ya sholat 5 waktu ya kita paham. Kalau zakat kan cuma periodik, maksudnya periodik itu ya hanya setahun sekali. Puasa ya sebulan dalam setahun. Tapi kalau tentang toharo, wudu, mandi besar, suci dan lain-lain ini kan kebutuhan sehari-hari. Maka itu namanya ilmu hal, ilmu yang paling mendasar itu yang wajib kita tahu. Lah kalau kita karyawan, yo kita tahu ilmunya karyawan. Kalau kita seorang muntir, yo tahu ilmunya muntir. Itu namanya ilmu hal. Lah orang yang rusak kesolehannya itu orang yang gak punya ilmu hal itu tadi. Ilmu yang kepake sehari-hari. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu Allah yubghidu. Kalau dulu orang Jawa kuno dulu maknanya bendu. Bendu itu pemurka, marah. Kulla alimin, ke setiap orang yang berilmu bid dunya, dengan urusan dunia. Tapi jahilin bil akhirah, bodoh dengan urusan akhirat. Dunia pinter, tapi dia cuma timbang baca Fatihah aja gak bisa. Ini kan kebangetan. Wong dia orang Islam, kecuali kalau dia mu'alaf baru masuk Islam agak jadi masalah. Lah Islam dari dia mencotot lahir udah Islam, sekedar baca Fatihah aja kok gak bisa. Lah ini loh yang dimurkai oleh Allah itu yang begini. Bukan berarti kok berarti saya belajar matematika bahasa Inggris dimurkai Allah, bukan begitu. Maksudnya bukan begitu. Kita belajar ilmu, semua ilmu Allah. Paling tidak tadi loh menguasai ilmu hal. Paling enggak wajibnya sholat, Fatihah, takbiratul ihram, tahiyat, sholawat, salam, itu kita kuasai. Nah sementara ilmu dunia, ya karena kita di dunia ya butuh dunia. Rawahu al-Hakim, hadis diriwayatkan oleh Imam al-Hakim. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya beliau bersabda, dzanbul alimi dzanbun wahid. Dosanya orang berilmu itu dzanbun wahidun, dosanya hanya satu. Wa dzanbul jahil, sementara dosanya orang bodoh, dzanbani, itu dua dosa. Satu, dosa yang dimiliki oleh orang bodoh itu dosa yang tidak mau tolabul ilmi. Makanya dalam hadis tentang tolabul ilmi itu kan memakai sigat atau bentuk muannas. Tolabul ilmi faridoh. Faridoh itu menunjukkan arti perempuan kalau secara bahasa, tapi dalam ilmu nahwu dalam hal ini tidak, menunjukkan sangat pentingnya dalam hal menambah ilmu pengetahuan itu. Makanya memakai bahasa faridoh. Orang akan merasa berdosa ketika dia tidak sholat, merasa berdosa ketika tidak puasa. Tapi jarang orang merasa dosa ketika nggak belajar. Kita kalau nggak belajar itu kan nggak pernah merasa nggak dosa kan ya? Perasaan ya biasa-biasa aja. Padahal kewajiban mencari ilmu itu lebih dulu daripada kewajiban sholat, puasa dan lain-lain. Makanya ayat yang pertama kali turun itu kan Iqra, bacalah. Tapi sayang dari survei umat Islam ini termasuk yang paling rendah dalam minat membaca, kalah dengan umat lain. Kita itu kalau lihat judul di YouTube itu yang kita baca kan cuma judulnya ya. Isinya kan yang di konten lah, entah itu konten apa gitu. Isinya jarang kita teliti, yang penting lihat judulnya. Kayak kemarin itu saya dikirimi orang. Mungkin orang yang kirim itu juga belum membaca. Isinya judulnya itu begini. Buya Syakur mengusulkan Al-Quran direvisi. Buya Syakur yang kiai yang di Indramayu itu, yang di Candang Pinggan Indramayu. Dan diamini oleh Profesor Quraisy Shihab. Maksudnya diamini itu disetujui. Lah video itu dikirim ke saya. Lah kemudian begitu saya tonton, saya cermati, yang yang diinginkan atau yang dikehendaki untuk direvisi itu bukan Qur'annya, tapi terjemahan dari Kementerian Agama. Padahal dia yang ngirim video ke saya tuh di bawahnya ada kata-kata yang nggak pantas lah. Buya Syakur kan udah sepuh, urus mungkin umurnya udah 70-an, kayak Profesor Quraisy Shihab kan udah 78. Di bawahnya pakai kata-kata yang sangat tidak pantas.
Sangat tidak pantas lah, pokoknya udah tua bangka bau tanah begini-begini aneh-aneh ngusulin Quran direvisi. Padahal yang minta direvisi itu bukan Qurannya, kalau Quran udah paten. Yang minta direvisi itu terjemahan dari Kementerian Agama. Karena menurut pandangan Profesor Quraish Shihab dan Profesor Buya Syakur dulu bilang banyak kata-kata yang tidak pas. Yang bikin judul Qurannya direvisi padahal terjemahannya. Lah ini orang kurang baca tapi langsung komen dengan bahasa yang tidak pantas. Lah kadang kita kan begitu ya. Asal ada, apalagi musim pilpres begini ya. Umpama kita punya jagoan. Ntar kalau saya nyebut nama dikirain saya jagoin ini. Umpama ya, jagoin saya umpama. Ketika saya dijelek-jelekan, fans saya pasti kan nggak terima ya. Padahal itu kadang baru judulnya doang, isinya belum tentu. Nah inilah kita ini kurang dalam, kalau bahasa sekarang katanya literasi, kurang membaca. Padahal perintah yang pertama kali turun Iqra, 5 ayat itu mengulang 2 kali lafaz Iqra, bacalah. Belum ada perintah sholat, belum ada perintah zakat. Yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan pada umatnya membaca. Tapi lagi-lagi dalam hal membaca kita kalah dengan bangsa lain. Kalau kita lihat tayangan-tayangan di YouTube ya, ketika di tempat antrian atau apa pada baca sambil nunggu apa baca. Kalau kita ya subuh, ya semudut taruh ngopi lah ya, mudut taruh ngopi. Nah, budayanya begitu gimana lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Yang merusak kesolehan itu adalah orang yang pasrah jadi orang bodoh. Kemudian yang kedua, wal hirsu 'alad dunya. Rakus serakah dalam urusan dunia. Rakus sama semangat bedanya apa? Rakus sama semangat. Saya mah gak rakus tapi semangat. Bedanya apa? Pelit sama irit ya. Kan bedanya tipis banget ya. Semangat sama rakus itu bedanya tipis. Kalau semangat itu perintah, tapi kalau rakus larangan. Padahal ini bedanya tipis. Contoh gampang-gampangan mungkin pernah saya nyontohin kali ya. Budaya di kita ya, kalau selamatan selesai itu piring yang kue yang dipiring kan suruh masukin ini. Budaya di kita loh, di sini loh. Ya kan ya. Ayo bapak-bapak, kadang belum disuruh aja udah dimasukin aja. Belum disuruh aja udah dimasukin tuh, ada semangka angkut, ada bolu angkut, ada lemper angkut, risol angkut. Lah itu kalau misalnya ia di rumah itu keluarganya banyak, anak mantu cucu tinggal satu rumah, lah kok ketika itu ngangkut nyampe rumah kemakan. Lah ada satu kasus, umpama dia udah tinggal berdua sama istrinya, udah sepuh-sepuh. Begitu tuan rumah, ayo bapak-bapak, kue yang ada di piring masukin, sama dia masukin semua. Begitu nyampe rumah, nggak kemakan. Contoh rakus yang pertama atau kedua? Yang kedua ya. Kalau yang pertama semangat. Contoh pertama semangat, contoh yang kedua rakus. Berarti bedanya apa itu? Wong sama-sama ngangkutin itu ya. Bedanya dari sisi kemanfaatannya. Padahal kalau semangat ngangkutinnya ya sama loh ya. Yang tadi yang kasus pertama dia anaknya, istrinya, cucu ngumpul. Begitu semuanya masuk, nyampe rumah ada yang makan. Lah kalau yang kedua cuman berdua udah sepuh-sepuh, ada salak bawa, ada kacang bawa, padahal nyampe rumah yo nggak terjas, cuman kayak orang main bola tendang sono tendang sini. Itu contoh rakus. Lah terus dalam
dunia nyata kita dalam mencari rezeki bagaimana? Contoh semangat sama rakus. Batasannya semangat itu selama itu masih dalam koridor yang dibenarkan, maksudnya itu yang nggak nabrak aturan syariat. Kalau orang ragus itu mau halal mau haram sikat. Kalau bahasa orang kampung saya, orang tua-tua dulu kalau ngomong begini, wal gedual, bo sepatu, bo sandal, bo guling, bo bantal, bo kodok, bo kadal, asal kotal yang dianggap halal. Sampai orang Sunda nggak ngerti Pak Ustaz. Tanya apa lagi Pak Indra orang Betawi. Maksudnya begini loh, nggak tahu lah apa, pokoknya asal masuk ke perut ya dianggap halal. Itu orang yang rakus. Lah kalau orang semangat itu ya dia nyari kerja kerja ya semangat, tapi yang penting dalam batasan halal dan yang tidak halal. Kalau udah melanggar tadi itu, sembuh kodok, mau kadal, mau sepatu, mau sendal, mau guling, mau bantal, asal kotal asal ketelen ya dianggap halal. Nah itu yang repot. Nah kata Sayyidina Ali, orang itu akan rusak, akan hilang kesolehannya apabila dia rakus. Apapun profesinya loh, kalau dia rakus hilang kesolehannya. Pejabat yang pada dikandangin KPK itu gajinya gede, tunjangannya gede. Kalau RT mah tungganya cuma berapa? Itu aja nunggunya 30. Jadi rambut yang minggu. Habis gajinya. Ya Allah, udah gajinya gede. Lah kenapa mereka sampai dikandangi KPK diseragami oren? Ya karena rakusnya ini masih kurang. Padahal begitu ia mati ya semuanya ditinggal. Repot itu. Rakus. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, az-zuhdu fit dunya. Az-zuhdu zuhud. Zuhud itu bukan berarti orang yang enggak punya duit, bukan. Mungkin ia duitnya di mana-mana punya, tapi harta dan duit yang ia punya itu hanya sekedar di tangan, tidak masuk ke hati. Itu zuhud. Makanya orang zuhud itu ketika ia banyak duit, ya enggak tinggi hati. Ketika duitnya hilang, ya enggak sakit hati. Biasa. Itu zuhud. Tapi ya ampun begini ya. Ini kan ngatur hati masalahnya. Kita dalam hati ini nih, kalau kita punya lebih, itu ya walaupun mungkin kecil, itu akan merasa, saya dong. Nah kan. Tapi begitu yang kita punya hilang, sialan. Burung 6 dimakan tikus semua. Burung udah dipiara lama, giliran banyak 6 dihajar tikus. Masih sakit hati, berarti itu masih masuk ke hati. Lah orang zuhud itu mungkin ia punya banyak, tapi hanya sekedar di tangan itu, nggak sampai masuk ke sini. Itu zuhud itu begitu. Jangan diartikan kalau zuhud itu nggak punya apa-apa, bukan. Itu dulu ada orang yang salah paham, ngobrol setengah hari di teras saya. Ini mobil ntar ada hisapnya, motor ada hisapnya, oh teraka. Zuhud itu bukan begitu. Bukan berarti zuhud itu gak punya apa-apa, bukan. Justru malah dalam hadis Rasulullah, al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu dari sisi ekonomi, dari sisi pengetahuan, dari sisi kekuasaan macam-macam, itu jauh lebih manfaat daripada mukmin yang lemah. Tempat-tempat maksiat itu bisa tutup gara-gara kekuasaan. Mulai dari pesantren yang di Jaya Pajian yang sekarang jadi Islami,
Ya kan pesantren terbesar dulu katanya. Keramat Tunggak, Pak Indra pura-pura itu. Itu dulu di demo berapa kali? Enggak tembus. Tapi begitu Sutioso kalau nggak salah ya, Sutioso jadi gubernur, tinggal teken Keramat Tunggak bongkar, jadi ini Islamik hilang. Terus di Surabaya, apa Mbak? Pura-pura gak ngerti oh Mbak. Tiap pulang kampung dilewati oh ya. Doli itu apa? Di demo yus dari FPI, dari NU, Muhammadiyah, gak tembus. Tapi begitu wali kota yang perempuan itu siapa dulu? Risma. Cuma tinggal tanda tangan, tutup. Terus yang depan Ancol. Wah, Pak Haji apa tuh? Alexis. Ya. FPI berapa kali demo ya? Kali Jodoh ya sama. Tapi begitu penguasa yang tanda tangan, selesai. Maka seorang mukmin yang kuat itu jauh lebih baik daripada mukmin yang lemah. Maka zuhud itu bukan berarti orang nggak mau kaya, orang nggak mau puasa, bukan. Tapi kekuasaannya, hartanya itu hanya sebatas di tangan, nggak masuk di hati. Itu namanya zuhud. Yaitu kalau yang punya banyak nggak tinggi hati, hilang nggak sakit hati. Teman kan yo ini bukan perkara mudah. Oh, pulang dari masjid sendal hilang aja bisa. Bisa. Berarti belum zuhud itu. Ya makanya kita belajar. Az-zuhdu fid dunya, zuhud dalam urusan dunia, yurihu, membuat santai al-qalba, hati, wal badana, dan badan. Ya tadi karena nggak masuk ke hati, jadi hatinya ya tenang, tambah banyak ya tenang, hilang ya tenang. Tapi yo ini bukan perkara mudah. Wal badana, dan badan. Orang yang pontang-panting sampai yang haram ditabrak itu kayak merusak badan. Akhirnya diborgol sama polisi, diborgol sama KPK, dia kan merusak badan. Yang aturan dia bisa enak-enakan kumpul keluarga di kandang. Warraghbatu fiha, raghbah itu lebih dari sekedar senang. Apa itu ya? Apa bahasanya itu? Lebih sekedar daripada senang itu. Itu raghbah. Apa itu bahasanya? Tata'abul qalba wal badan, bikin capek hati dan badan. Orang yang kemrungsung, bahasa Jawa juga. Kemrungsung kan bahasa Jawa. Bahasa Indonesia ya Bapak Indra? Sakrusu Jawa juga, Pak. Gelisah. Orang yang pokoknya pikirannya itu duit. Wah, itu loh yang repotin hati dan badan. Gak bisa rileks, gak bisa nyantai. Pokoknya berusaha kemrungsung. Lihat tetangganya ada mobil losbak, di atasnya ada motor parkir, itu udah deg-degan. Waduh, ganti motor kayaknya. Padahal bisa jadi itu orang cuma nanya alamat. Tetangganya beli kulkas, dia yang panas. Wah, itu raghbah itu begitu loh. Bahasa gampangnya raghbah itu SMS. Senang melihat orang susah. Nah, kan SMS ya. Kalau ada orang susah itu senang, tapi kalau ada orang senang susah. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Nah, itu raghbah itu begitu loh. Apa bahasa kitanya yang enak? Kalau orang susah dia senang, syukurin kualat kok membuah. Tapi yang ngeliat orang senang, waduh, kok dia sih yang dapat? Wah, ya. Syirik. Syirik bahasa kita, bukan syirik bahasa santri. Bahasa santri syirik mah menyebutkan Allah.
Rawahu at-Tabrani wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala nikmatid daru ad-dunya liman tazawwada minha li akhiratihi hatta yarda rabbuhu. Nikmatid dar, sebagus-bagusnya tempat tinggal itu ad-dunya, ya dunia ini. Tapi dunia yang bagaimana? Liman, untuk orang tazawwada yang bisa mengumpulkan bekal. Minha, dari dunia itu, li akhiratihi, untuk akhiratnya. Sebagus-bagusnya urusan dunia itu, yang urusan dunianya bisa menjadi bekal untuk akhiratnya. Lah, kita kerja, kita dagang, kita bisnis, kita bermasyarakat, niatin aja untuk bekal akhirat. Bismillah, saya berangkat kerja, nanti dapat gaji, anak bisa sekolah, kan bekal akhirat. Supaya anak-anak terhindar dari sesuatu yang haram, kita kasih nafkah yang halal. Ini kan yo bekal akhirat. Jadi yo, sebaik-baik dunia itu adalah yang bisa menjadi bekal untuk akhiratnya. Apapun pekerjaan dan profesinya bisa diniatkan untuk urusan akhirat. Hatta yarda rabbuhu, sehingga Allah ridho kepadanya. Wa bi'satid dar, dan seburuk-buruknya tempat ad-dunya liman saddadhu an akhiratihi, yaitu orang yang dunianya justru menghalanginya untuk mempersiapkan akhirat. Karena sibuk ngurusin bisnis, sholat sampai kelupaan. Sibuk ngitungin duit, udah terlanjur di staplesin, giliran ada woro-woro sumbangan pembangunan musola, waduh duit udah kadung saya staples. Bongkarnya susah. Kalau dikasih gelundungan satu staples, wah nggak bisa. Kayak zaman orang dulu aja duit staplesin ya. Nah, itu artinya orang seburuk-buruknya dunia adalah dunianya itu menghalanginya untuk memperoleh akhirat. Ini kan sepinter-pinternya kita ngatur urusan dunia kita, biar dunia kita ini orientasinya adalah akhirat. Wa qasarat bihi an ridha rabbih, dan menjauhkan dari ridho Tuhannya, ridho Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, wasyuhu bil fadli. Syuh. Nah, ini udah pernah saya bahas ini. Pelit itu dalam bahasa Arab itu ada bakhil, ada syuh. Kalau bakhil itu umumnya orang punya sifat ini. Umumnya kita itu aslinya kan punya sifat ini kan, bakhil. Wong nyatanya kita nih di dompet ada ratusan, ada gocapan, ada 20-an, ada 10-an, ada gocengan. Kalau ada kotak lewat Jumat, yang masuk yang goceng, ya kan? Aslinya kita punya sifat itu lah aslinya. Semua orang itu punya sifat itu. Lah, yang lebih istimewa itu, yang lebih luar biasa namanya syuh. Kalau bakhil tadi cepet gocap 20, 10 goceng masih masukin, itu namanya bakhil. Tapi kalau syuh belas sama sekali. Kalau perlu malah kalau bisa yang di dalam kotak itu diambil. Itu namanya syuh itu loh, begitu. Kalau bakhil itu rata-rata kita aslinya ya punya itu aslinya. Ya. Teman syuh itu wah bes kebangetan syuh itu. Walidnya pol. Kalau orang kampung saya dulu daerah Pantura Pati sono bilangnya pentil. Pentil nih Mbak. Kalau diisi angin, berapapun angin yang masuk kan nampung kan. Tapi jangan harap angin itu bisa keluar lewat pentil sebelum pentil itu busuk. Lah orang syuh itu berapapun harta yang masuk ke dia ditampung, masih nampung terus. Tapi jangan harap harta yang udah dipegang sama dia bisa keluar. Nanti keluarnya kalau udah busuk itu ya mungkin badannya yang busuk, artinya penyakitan.
akhirnya terpaksa buat bayar dokter. Kan akhirnya duitnya keluar juga kan, tapi dipaksa sama dokter, nggak berani nawar. Atau mungkin biasanya orang yang punya SUS jangan-jangan dokter juga ditawar lagi. Ini berapa dok? 700, 400 saja sih dok. Wah, pol itu. Syuh. Wasyuh bil fadli, orang yang walid bil fadli padahal ia punya berlebih. Ai al-bukhlu bakhil bima zada, dari apa yang lebih an hajatihi, dari kebutuhannya fi dzalikal waqti, di waktu itu. Orang yang punya lebih, bukan hanya cukup, lebih itu diminta enggak boleh. Itu yang namanya syuh. Nah, tadi orang biar dia statusnya apa, kalau pelit udah dicap sama orang panitia musola misalnya, mau mana kita sumbangan kemana, situ, wah jangan, alah percuma, paling situ datang ke situ taruh proposal dikoreksi, koma aja salahin, ngasih duit kagak, wah wes ditandain ya. Kita diajak jalan aja, kalau yang ngajak itu orang pentil kita males ya, jalan yuk, aduh gak bisa. Padahal kita menganggur. Lah kita kan berpikir, alah yang ngajak dia paling tar malah kita yang tekor. Bensin kita yang bayar, tol kita yang bayar, kalau perlu jajan kita yang bayar juga. Lah wis. Syukur. Kemudian wariya'u fil amal. Orang yang riya. Riya itu dari kata ro'a, melihat. Artinya orang yang ketika berbuat pengennya dilihat. Kalau bahasa sekarang katanya pencitraan. Musim-musim begini kan ya pencitraan. Dicitrakan bahwa ini orang baik, orang soleh, orang jujur, orang amanah, wis boh. Sampai jadi penunggu pohon tulisannya. Iya kan? Pohon rapi-rapi pada dipaku, ditulisin mukanya dia, gambarnya dia jujur, amanah, boh apa lagi? Apa? Terpercaya. Apa lagi? Pohon bagus-bagus pada dipaku, ya Allah. Jadi penunggu pohon. Riya fil amal. Ai artinya tarkul ikhlas, meninggalkan ikhlas fil amali, dalam amal. Bimulahadzati ghairillah, karena ada tujuan selain Allah. Wah ini agak berat, agak susah begini nih. Kita itu kan dari kecil udah diajarin, dari semua yang kita lakukan itu ujungnya lillahi ta'ala. Sholli fardhu dhuhri ujung-ujungnya lillahi ta'ala. Nawaitu wudu'a ujung-ujungnya lillahi ta'ala. Apalagi haji umroh, ayatnya langsung tutup poin, walillahi 'alan nasi hajjul bait, langsung lillah. Cuma kadang di perjalanan itu ya nyerempet-nyerempet. Kadang malah sering saya bertanya begitu. Kalau kita sholat duha itu tujuannya apa? Biar rezeki lancar. Ada yang ngamalin duha, ada yang ngamalin waqiah, ada yang ngamalin ya Ghaniyu, ya Hamid, ya Mubdi'u, ya Mu'in sehabis sholat Jumat. Itu rata-rata kita kalau ditanya urusan rezeki ya. Nah kalau ngikuti teori ikhlas, jawaban itu keliru. Jawabannya lillahi ta'ala. Sholat duha buat apa? Lillahi ta'ala. Waqiah ya lillahi ta'ala. Baca ya Mubdi'u ya lillahi ta'ala. Masalah rezeki ya itu bonus dari Allah. Itu kalau kaji, ada keterangan dalam kitab Tabiul Ghafilin itu begitu. Jadi apapun yang kita lakukan, niatnya, ujungnya, titik akhir yang tetap kita tuju adalah lillahi ta'ala. Masalah nanti ada bonus dapat rezeki, nah itu bonus dari Allah. Atau mungkin DP, nanti cashnya di akhirat. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamati,
seberat-beratnya azab untuk manusia di hari kiamat. Man yaitu untuk orang yuri yang riak pengen dilihat atau memperlihatkan amalnya an-nasa ke orang lain. An-nafihi khairan, bahwa ia menganggap itu baik, padahal wala khaira fihi, tidak ada nilai baiknya sama sekali. Ruwahu Ad-Dailami, diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dan diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man siapapun aro yang memperlihatkan an-nasa ke orang lain fauqa ma indahu minal khasyati, melebihi dari kemampuannya dalam taat kepada Allah, fa huwa munafiqun, maka ini termasuk munafik. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Orang yang menampakkan kayaknya dirinya itu orang soleh, celana dipotong, jenggot panjangin, jidat dihitungin, kalau ketemu orang ngomongnya kayaknya ke Arab-Araban. Assalamualaikum, khair. Kalau ditegur pripun Pak De, khair, pokoknya khair lah kan. Kayaknya pokoknya jadi orang dalam surga ya. Antum mana? Antuman barang. Kita wong Jawa ya panjenengan pripun gitu aja. Rasulullah itu menjunjung tinggi bahasa Arab karena beliau orang Arab. Lah kita yang saya orang Jawa ya menjunjung tinggi bahasa Jawa ya karena saya terlahir Jawa. Yang orang Jakarta ya begitu. Rasulullah bilang muliakan Arab karena aku orang Arab, kan gitu. Ini kita ya kalau yang wajahnya gede tinggi hidung mancung ngomongnya antum pantes lah. Lah kayak model kayak begini, lah bunder pendek ngomongnya antum mana lah. Ngomong antum mana lah wis. Mbok saya kalau perlu ya lu gua gitu aja lah. Nyong kepripen nyonge. Lah ya gitu aja udah. Menunjukkan ciri khasnya kita itu. Rasulullah pakai gamis, ya kan memang budayanya begitu. Rasulullah keren kayak gede tinggi. Orang-orang Arab gede tinggi lah. Kayak saya pakai gamis ya, kayak buras. Ampun ketawa loh Mbak. Lalu saya itu pernah dikasih gamis orang pulang dari umroh. Nah, maksud saya itu mau saya pakai buat ngimamin Isya. Dulu aku masih tinggal di sono, Mbak. Masih dipakai, masih di dalam kamar itu, Mbak. Istri saya kelihat ngomong begini, Mas, nggak ada pantas-pantasnya. Lepas lagi bener. Saya lepas lagi udah ya pakai begini lagi. Nggak ada pantas-pantasnya. Nah, mungkin kayak Mbak, Pak Indra mau badan gede tinggi yo. Masih ada pantas-pantasnya. Kalau kayak saya, Pak Parti. Ada. Malah kayak film dulu, yang film jadul, ingat ya? Koimil Gaya. Ada. Ya Allah. Ya Islah kita orangnya sebegini ya. Wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah harrama, mengharamkan al-jannata, surga, ala kulli mura'in, kepada setiap orang yang punya sifat riya itu tadi. Nah, lalu kalau sedekah disebut namanya termasuk riya? Ini Bang Musola kan di list di RW namanya ditulis. Masuk riya deh. Tergantung ya. Oh, Qur'annya itu ada ayat begini, wa anfiqu innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan berinfaklah balik dalam wa anfaqu mimma razaqnahum, dan berinfaklah dari sebagian yang dikaruniakan oleh Allah kepada mereka. Mereka itu artinya orang-orang kita ini. Sirron, kalau memang bisa ya sir, rahasia. Allah.
Kalau bisa. Kalau nggak bisa wa'alaniyah, terang-terangan ditulis. Syahabuddin 10 juta. Blok J1 nomor 18. Boleh. Ini kadang kalau hamba Allah semua panitia yang bingung ya, Mbak. Ini hamba Allah yang mana? Oh, hamba Allah semua. Lah nanti panitia kan laporannya bingung. Begitu total hamba Allah ya. Hamba Allah semua. Kalau kata saya mah tulis nama, udah tulis nama. Masalah riya dan tidak riya itu adanya di sini, bukan ada di grup WhatsApp. Adanya di sini loh. Kita nulis itu tujuannya apa? Itu kan di sini. Yang tahu ya kita dan Allah. Kita infak sekian dengan total sekian, diumumin nggak diumumin. Oh, ada sih tulis hamba Allah. Hamba Allah, tapi nomor rumah J124. Nah iya tulisnya hamba Allah, Mbak. Hamba Allah, tapi J124. Rumahnya ngalor. Itu riya itu bukan gitu. Riya itu di sini, bukan ditulis itu bukan. Bahkan menulis itu kadang malah diperintahkan kalau itu untuk tujuannya transparansi. Loh, dalam Quran itu ada ayat perintahnya memang faktubuh, catat. Nah catat itu kan kalau cuma hamba Allah kan gak jelas. Kalau hamba Allah takutnya tuh Allah, lu ngaku-ngaku hamba gua. Catat, makanya Mbak Slamet saya bilangin, kalau di grup WA udahlah terserah sesuai permintaan, tapi kalau di buku laporan tetap tulis namanya, alamat rumahnya, tanggal biar jelas. Kalau buat laporan biar jelas. Kalau perlu besok beli papan tulis itu enggak? Yang gede. Nah, kan sumbangan satu siapa gitu, tulis biar kelihatan. Namanya ditulis hamba Allah, ngaku-ngaku hamba Allah. Ada yang ngaku-ngaku umat Rasul, yo. Gak ada orangnya. Ngaku-ngaku umat Rasul tapi orang-orang pada tahu ya. Bingung ini yang bawa ya. Umat Rasul. Saya sebut lah. Mana tadi kok hilang? Rawahu Abu Naim. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Naim. Yang kelima, wal ijabu birra'i, orang yang kagum dengan pemikirannya sendiri. Ijab itu kagum, ajib, mengagumkan. Al-istihsan, menganggap baik biaklihi, dengan akalnya, wa tadbirihi, dan pendidikannya, wa tarafu bidzalik. Tarafu itu apa ya? Kalau orang Jawa zaman dulu maknanya kumoluhur. Apa ya? Dari kata rafa'ah, ngangkat, mengangkat dirinya. Wes pokoknya nganggap dirinya paling top, paling jos. Itu kalau bukan ide saya, gak jalan itu. Jadi kayaknya itu mengunggul-unggulkan ininya nih. Membanggakan idenya. Itu kan ide saya. Itu kan ide saya. Cuman ide doang bangga ya. Ide doang usul bangga. Wal maqalatus sabinatu wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim al-ma'bud ya dzal jalali wal ikram. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا
نافعا وفهما واسعا وعملا متقبلا ورزقا كثيرا حلالا طيبا مباركا وولدا صالحا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.